Hai, selamat pagi, Dokter Amel. Selamat pagi, Dokter Zulfan. Iya, Sebentar ya, iya deg-degan. benar. Suara saya terdengar jelas, Dokter Amel. Oke, oke, jelas kok. Oke, suara Dokter Amel juga terdengar jelas ya. Oke, oke, oke. Bentar ya. Kita atur Oke, posisi dulu. baik. Masih nunggu yang lain ya, Dokter Zulfan ya? Lebih jelas ya? Atau Oh, sama? jelas sih. Jelas kok. Ya. Oke. Kita tunggu yang lain dulu ya, Dokter Zulfan ya? Iya benar juga belum 9.30 ya. Jadi kayaknya kita menunggu yang pada join. Terus nanti kita Mm-mm. sekalian nunggu Ayu ya. Mungkin Ayu. Oh. Waalaikumsalam. Halo, Dokter Juna. Gimana PPDS-nya? PPDS bedah ya, Juna ya? Oke, ini udah banyak sih yang gabung. Mungkin kita undang lagi Dokter Zulfan ya. Tadi masalah jaringan. Cek, Dokter sorry. Zulfan, Iya, stabil dok. iya tadi terdepak ini. Bentar ya. Aceh, hujannya lumayan deras. Hmm, Iya. ya, bentar ya. Mm-mm. Ini kita lihat nih Dokter Zulfan ya. Dokter Zulfan kan, wah, ya. Ayo dong teman-temannya diajakin kita live Instagram bareng ya. Mungkin ini teman-teman yang lain belum tahu kita dokter-dokter Aceh ya. Mungkin senang nih bisa berbagi sharing ilmu ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Kalau teman-teman yang mau ngopi, yang mau minum teh sambil sarapan, monggo sambil dengerin kita cuap-cuap ya Dokter Zulfan ya. Benar ya, karena mungkin pagi ini mungkin masih di kantor ya ataupun yang masih di rumah Mm-mm. Mm-mm. sambil kerja kali ya bisa Iya, nonton live kita mengenai mm-mm. kesehatan anak ya khususnya di bidang alergi. Betul. Zulfan, tolong ini dong, perkenalkan diri dulu dong. Mungkin ada yang mau tahu nih, Dokter Zulfan nih asal dari mana? Dokter kulit, lulusan dari mana ya dok? Oh Kira-kira iya, gitu. terima kasih Dokter Amel ya. Jadi memang kita featuring hari ini ya Dokter Amel. Mm-mm, Kita ngangkat masalah kulit alergi anak ya. betul. Tidak hanya kulit tapi juga manifestasi ke yang lainnya ya. Saya Mm-mm. Zulfan, saya dokter spesialis kulit ya, dermatologi, venerologi dan estetika ya. Tapi saya besar ini berpraktek di Banda Aceh ya. Sama seperti dokter Amel. Dokter Amel juga di Banda Aceh ya? Ya, betul. Iya. Ini sama-sama dokter Aceh, tapi hits ya. Memperkenalkan diri sedikit. Ini Ayunya belum bergabung ya? Atau kita ini ya, invite Ayu Iya, aja langsung kali ya? mungkin Ayu harus join dulu kali ya. Oh Ayu iya, harus join dulu ke bentar-bentar. Kayak kita ya. ya. Iya nih, Dokter Zulfan. Kebetulan, Mm-mm. hmm, Dokter Zulfan kemarin itu kan spesialisnya di Bandung ya dok ya? Kalau nggak Iya salah benar, ya dok. saya ambil Ya. spesialis kulitnya di Unpad di Pajajaran Rumah Sakit Hasan Sadikin ya. Mm-mm. Tapi ya nggak apa-apa kan sama aja ya maupun spesialis di mana. Tapi yang penting adalah kita bisa mengedukasi. Kalau Dokter Amel, di mana Dokter Amel? Ya, kalau saya memang ambil spesialis ilmu kesehatan anak di Aceh, di Mm-mm. Universitas Syahkuala. Mm-mm. Satunya kita sama ya, Dokter Sama, Zulfan ya. sama-sama. Jadi Mm-mm. kuliahnya kalau untuk PPDS atau ambil spesialisnya di Aceh. Di Oke Aceh. deh. Mm-mm. Wah Mm-mm. ini udah banyak yang bergabung. Iya, Halo. Kayaknya kebetulan Dokter Zulfan keempat anak saya, ya, iya, keempat anak heeh. saya itu alergi semua Dokter Zulfan. Alergi semua. Iya Padahal ibunya dokter betul. anak ya. Karena alergi pada anak tuh nggak pilih-pilih kayak Iya. gitu. Jadi mungkin banyak edukasi yang kita kasih nanti. Gimana sih apa sih alergi pada anak? Semuanya bisa kena nggak sih alergi? Gimana sih tata laksananya? Terus dokter kulit dok, skincare yang bagus apa sih?
Untuk anak-anak bayi, bayi perlu nggak ya skincare dok ya? Gitu, nanti kita ulas ya dok ya. Ya, siap, siap, siap. Oke, mungkin nanti ada teman-teman yang mau tanya-tanya bisa tulis di kolom komentar yang mau tanya sama Dr. Zulfan, sama saya sendiri, Dr. Amel, ataupun ke ini ya, ke gestar kita ya. Nah, itu Iya, boleh tanya. Ayunya belum join tapi ada Tramel. Oh iya, bentar-bentar ya. Ini kayaknya kita reunian ya di ini ya, di live Zoom ya. Banyak dokter-dokter juga, ada PPDS-PPDS juga yang lagi belajar nih, PPDS. Oh, PPDS anak ikutan di sini ya. PPDS kulitnya mana dokter Zufan? Masih pelayanan jam segini Masih Dokter pelayanan Amel. ya. Iya. Oke deh. Tunggu ya. Oke deh. Sebentar. Kalau ada Ayu, kabarin dokter Zulfan. Iya, belum saat ini Dokter Ayu. Ayu belum join Dokter Amel ya. Oh, udah muncul belum ya Ayunya ya? Ayunya belum. Waduh, si asik ini kemana? Oke, akhirnya Ya. tujuin belum? Masya Hai. Allah, akhirnya bergabung juga Ayu Halo cantik. Apa Halo kabar? Ayu, dokter, apa kabar? baik dokter. Hai dokter Amel, Halo cantik, ya ampun. Apa apa kabar, kabar? Jeng? Baik dong. Baik dong. Gimana nih, gimana sehariannya Ayu? Sibuk banget ya kayaknya ya. Alhamdulillah bekerja, Iya, best. bekerja Rodi seperti itu, seperti biasa dari pagi ke pagi. Oh, terbaik. Oke Sama sih, deh. kayak dokter juga ini Ayu Iya, kita juga kerja Rodi. iya. Apalagi dokter kan, dokter istirahatnya juga pasti cuma sebentar doang. Iya, bener. Kalau dokter ditelepon sama pasien udah harus ready ya kan? Ya, benar ya. Harus segera Mm-mm, meluncur ya. betul.
Ya, Gimana Apa Ayu kabar kabarnya Ayu? dokter? Sehat? sehat Sehat. alhamdulillah. Amel, dokter Zulfan, dokter Amel. Seneng Jadi banget ya. iya benar. Jadi ayo kita sebenarnya mau mengedukasi Ya, masyarakat ya mengenai alergi. Mungkin ya, Ayu kan punya anak pastikan dan betul. semua ibu-ibu yang ada di Indonesia ini pasti punya ataupun pernah mengalami Ya, alergi pada anaknya. Makanya kita mau betul. sounding ini Dokter Amel Mm-mm. selaku dokter anak dan saya sebagai dokter kulit yang mungkin sehari-harinya menerima pasien kulit dan kita mau Betul. mengedukasi ini kepada masyarakat, followersnya Ayu, followersnya Dokter Amel dan saya pastinya mengenai Iya, alergi pada anak seperti itu, Ayu. iya dokter. Hmm. Maaf ya Yuk, dokter, saya jadi ketawa nggak biasa nih ngeliat Amel serius dokter. jangan Biasanya gitu dong, bercanda jangan gitu buka ya, Ayu. kartu. Iya, nggak nyangka aja gitu teman saya dari TK kecil, TK besar, sampai sekarang dia udah jadi dokter anak dok. Ya Allah, Ayu, nggak jangan Ya, buka nyangka. jangan buka kartu di sini ya. Yuk yuk yuk. Ya, Bilkis itu alergian nggak sih sebenarnya Bilkis? kalau Bilkis Mm-mm. nggak tahu ya bisa dibilang alergi alergi atau enggak ya dok. Jadi Mm. kalau dia tuh ya nggak bisa ke tempat-tempat yang misalnya nih kayak kayak tempat yang berdebu gitu. Ya ya Dia ya pasti ya ya. langsung tuh dok, Mm. langsung Mm. ngeluarin bersin-bersin nggak berhenti dokter. Ya betul. Gitu. Mm-mm. Nah, itu aku juga masih bingung itu termasuk alergi atau tidak ya, Dok, kalau kayak gitu, Dok. Iya Jadi dia nggak betul. bisa tuh, Dok, kayak Mm. misalnya datang ke hotel atau kemana gitu tempat nginep di Mm. mana, Mm. entah dari tempat tidur atau apa langsung dia nunjukin reaksi gitu. Suka Bersin bersin gitu. ya, bersin, Dan hidungnya itu lama gatal gitu gitu loh, ya. Amel Mm-mm. gitu. Iya, betul banget. Memang banyak banget ya kita ketahui bahwa gejala-gejala alergi itu beribu-ribu kalau bisa. Karena kebetulan anak gue empat-empatnya alergi. Hmm. Jadi ini udah pakar banget sama alergi. Gitu ya Dr. Julfan juga iya ya. benar-benar. Jadi gini, alergi itu tuh reaksi tubuh kita terhadap reaksi yang berlebihan. Jadi kalau misalnya di luar tubuh kita itu namanya alergen. Jadi semuanya bisa debu, bisa makanan, bisa susu sapi, bisa uh, kutu karpet kayak gitu, tungau kayak gitu, cuaca, udara. Jadi itu Ya. semua bisa jadi alergen atau zat yang bisa bikin seseorang itu alergi. Apakah Hmm. semua orang bisa alergi? Tidak. Jadi ada beberapa orang nih yang bisa terkena alergi. Jadi itu alergi itu reaksi yang berlebihan yang ditolak tubuh bagi orang-orang yang alergi gitu yuk. Jadi kita ketahui sendiri ya, kalau alergi itu faktornya tuh macam-macam. Jadi banyak faktor alergi yang bisa timbul terhadap orang-orang yang alergi. Pertama gini, ada yang paling sering tuh ada 3 yuk, ya, Dr. Zulfan dan semuanya yang lagi nonton live Instagram kita nih. Jadi ada macam-macam alergi yang paling sering itu 3. Yang pertama, biasanya di bawah anak 2 tahun, yang paling sering itu alergi pada kulit, namanya dermatitis atopik. Tahu eksim, gatel, terus abis itu ada kering. Nah, itu rata-rata di bawah 2 tahun efeknya seperti itu. Terus di atas 2 tahun, kalau di antara sekolah ya, prasekolah sampai sekolah, itu ke rinitis alergi. Apa tuh rinitis alergi? Ada 3 cirinya. Yang tadi yang kayak Bilkis, suka bersin, Oh, hidungnya gatel, benar. ingusan cair. Jadi gitu. Jadi ada namanya alergi march. Jadi itu perkembangan alergi pada seseorang yang punya bakat alergi. Jadi kalau untuk yang prasekolah tuh lebih ke hidungnya yang diserang, pernafasannya yang diserang. Nah, kalau udah lebih dari prasekolah itu lebih ke penyakit asma yang bisa sering kita lihat tuh, kita tahu kan tentang asma. Jadi dia ada peradangan sama penyempitan dari saluran pernafasan, akhirnya dia asma. Itu salah satu yang paling sering terjadi alergi. Macam-macam, ada yang biduran ya bahasa Indonesianya ya, Ya, atau ya. kayak apa namanya kalau udara dingin bentol-bentol Jadi gitu. ini Betul. Jadi memang reaksi alergi itu banyak, tapi yang paling sering tadi 3. Yang pertama dermatitis atopik, yang kedua itu tadi rinitis alergi, yang 3 triasnya tadi ya, ada bersin, habis itu gatal pada hidung, ingusan yang cair kayak gitu. Nah, yang untuk dewasanya bisa melarikan ke asma. Jadi memang macam-macam yang bisa terjadi pada alergi gitu. Ya. Jadi emang Ciri-cirinya. ciri-cirinya juga macam-macam ya, Dok? Iya, betul.
Kalau kalau Bilkis punya kelainan apa sih? Kalau misalnya lagi alergi tuh gatal-gatal kulitnya nggak yuk? Kalau kulitnya sih nggak gatal sih dok, dia nggak pernah. Tapi ini aja dok, apa namanya, kalau kena debu Bersin yang kali tadi ya? saya bilang bersin, terus Bersin. kayak pokoknya dia ibarat meler terus gitu loh dok. Iya, Betul, iya, betul, betul, betul. betul, Jadi betul. Jadi jatuhnya kayak pilek aja gitu. pilek, benar. Memang Oh, pada oh, prinsipnya ada orang kayak Dokter Amel bilang ya, ada yang kelihatannya tadi kayak bisa jadi ingusan ya, bisa ya, jadi iya, bersin, bahkan bisa jadi iya, asma. Asma ini yang menurut Mm-mm. saya paling paling agak bahaya gitu karena Iya, menyangkut pernapasan ya gitu ya. betul. Tapi mungkin kayak Jakarta, Depok itu kan faktor lingkungannya itu cukup mempengaruhi ya, mungkin di sana polusi udara, Mm-mm. kemudian suhu yang mungkin ekstrim ya, mungkin bisa panas banget gitu ya, ataupun dingin banget, misalnya di akhir Desember ini cuaca lebih lebih lembab. Nah, itu juga bisa mempengaruhi Mm-mm. alergi tersebut. Makanya kadang-kadang itu ada orang yang kalau udara dingin jadi biduran gitu ya, hidungnya betul, Iya, betul. bengkak-bengkak gitu kan. Atau benar, bahkan ada orang yang kayak tadi abis kena debu, misalnya nginepnya di hotel tuh banyak itu apa namanya, karpet-karpet. Nah, iya, biasanya kan di hotel tuh banyak karpet. Nah, itu benar, biasanya orang tuh. yang dengan sensitif ataupun orang yang dengan kecenderungan memiliki alergi itu dia akan bereaksi seperti Mm-mm. gejala yang Dokter Amel sampaikan tadi ya, Iya. yuk. Iya, Yuk, nah, mau tanya dong sedikit boleh iya, nggak ya? Ayo mm-mm. sharing alergi nggak ya? Kalau saya Mm-mm. alerginya obat, saya Oke, nggak, obat Hmm. apa tuh? Tahu ya jadi berarti ya? ya. Efeknya apa tuh yuk? Apa yang Ayu rasain? Kalau dulu waktu kecil, langsung di Mm-mm. sininya biru. Nggak bisa saya sebutin alergi Oke, apa ya, saya takut ya. oke. Kalau ini banyak yang nonton kan. Ya, Jadi betul. jadi Mm-mm. saya nggak bisa tuh kalau Mm-mm. obat, ya, misalnya ke Mm-mm. dokter atau Mm-mm. kemanapun saya nggak bisa. Ya. Saya pasti langsung pesen tuh dok sama dokternya. Dok, tolong obatnya jangan mengandung ini ya. Ya, Benar. Soalnya Mm-mm. saya alergi ini. Kalau enggak, betul. ini melt apa ngilangnya tuh dok lama Susah banget. ya. Langsung kayak tanda biru di sini loh dok, dua Iya, kanan betul. kiri. Tahu nggak sih? Gitu. Jadi alergi itu, kenapa sih ada anak yang alergi, ada anak yang nggak alergi gitu ya? Mm-mm, Jadi mm-mm, memang ada faktornya tuh. Pertama ada faktor genetik, mm-mm. keturunan dari orang tua. Yang kedua dari faktor lingkungan. Tahu nggak sih? Jadi kalau faktor alergi genetik, misalnya ibunya alergi, ayahnya enggak, itu presentasinya tuh 20-40% anak resiko alergi. Kalau Oke, misalnya dua-dua orang tuanya alergi, misal iya. ayahnya asma, ibunya eksim, gatal-gatal kayak gitu ya, itu presentasinya itu lebih meningkat 40-60%. Nah, kalau misalnya kedua orang tuanya sama-sama asma atau sama-sama eksim, itu lebih tinggi lagi 80%. Terus dok, saya nggak alergi, misalnya ibunya nggak alergi, ayahnya nggak alergi, kenapa anak saya alergi ya dok? Menurut penelitian, 5-15% itu anak yang dari orang tuanya nggak alergi itu bisa loh terjadinya alergi. Kenapa? Karena mungkin orang tuanya itu hanya pembawa sifat alergi. Sedangkan kakek, nenek, buyutnya, atau yang di atasnya lagi, itu punya riwayat alergi. Jadi Betul. jadi nggak bisa saja orang yang orang tuanya aman-aman aja kok dok, nggak ada gatal, nggak ada alergi makanan, kok anak saya gatal-gatal, suka bersin-bersin. Ya memang dari penelitiannya 5-15% itu anak yang orang tuanya aman-aman aja bisa juga terkena risiko alergi. Jadi cukup Berarti banyak ya berarti itu presentasinya. dok bisa dibilang kayak turunan dong ya? Ya, betul, Nah, genetik. genetik ya. Ya. Nah, itu kan yang faktor pertama tuh, yang genetik. Ada lagi faktor lingkungan. Kayak misalnya apa? Alergi makanan. Dok, saya alergi nih sama telur, sama alergi Iya, susu, ya iya, kan? Ada alergi kacang, dokter. Ada yang sampai sesak gara-gara iya. kacang. Jadi memang betul. Jadi menurut Nah penelitian itu benar itu, nggak sih ya dok? Kalau kayak di film-film gitu kayak dia makan selai kacang betul, misalnya gitu, betul. langsung kayak orang nggak Ya, bisa betul. nafas, mukanya merah gitu. Itu benar dok? Kayak begitu ada? Itu ada. Kenapa? Karena alergi itu kan ada tingkatannya tuh. Ada yang ringan cuma gatal-gatal Oh, doang, ada yang bersin-bersin aja. Kalau oke. udah sampai yang sesak, henti jantung, henti nafas, itu tuh namanya shock anafilaktik. Atau disebutnya tuh kayak udah paling emergensinya pada anak-anak yang alergi. Iya, Jadi kalau kalau kita punya anak-anak alergi atau keluarga kita ada yang alergi itu harus aware tuh. Semua harus diprotek. Maksudnya benar. diprotek bukan untuk dipantang ya, bukan untuk ini nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Tapi harus kita screening satu-satu. Apa nih yang boleh dimakan, apa yang enggak. Ayo, tau nggak sih? Ini semuanya audiens ya.
Jadi untuk kita, dok, berarti kalau misalnya kan kayak telur banyak yang alergi, kita nggak bisa makan telur kali ya dok ya seumur hidup, nggak kayak gitu. Jadi kan kita ASI eksklusif 6 bulan ya. ASI adalah produk yang paling top, marko top ya kan. Nah kalau misalnya MPASI yang di atas 6 bulan kita harus satu-satu tuh. Kalau misalnya dikasih telur, anak saya alergi nggak ya? Itu dikasih 3 hari sampai 5 hari. Kalau misalnya alergi, di stop dulu selama 6 bulan, nanti setelah 6 bulan kita coba lagi, kayak gitu. Sampai dia nggak alergi. Jadi intinya kita harus aware pemberian makanan apa aja yang harus kita kasih ke anak kita, bisa menimbulkan alergi atau enggak gitu kalau untuk anak-anak yang alergi makanannya nggak dokter Zulfan. Iya benar, benar. Jadi memang selain yang dokter Amel sebutkan, kenapa sih anak-anak itu bisa gatal ya? Kenapa sih bisa gatal? Makanya kita Benar. selalu nih mengedukasi orang itu untuk selalu pakai pelembab, apalagi orang-orang yang dengan kecenderungan memiliki kulit sensitif, kulit Benar. alergi. Betul, Makanya tuh betul. sekarang kalau kita tuh dokter kulit selalu nge-push teman-teman masyarakat untuk selalu memakai pelembab. Jadi kalau secara gambar, kalau kita lihat kulit itu di bawah mikroskop, kulit itu seperti batu bata, susunan batu bata dan semen. Nah, pada orang yang dengan kulit sensitif ya, dia itu semennya kurang ya. Makanya kita harus boost pelembab dari atasnya supaya dia merekat kembali. Jadi kalau misalnya antara batu bata ini tidak punya semen yang kuat, semen ini adalah pelembab ya, maka timbullah mulai dia garuk-garuk ya, apalagi kita sekarang kalau kena bahan-bahan yang iritatif misalnya Nah, sabun cuci piring ya. nah, Nah, itu dia akan lebih sensitif karena dia nggak kuat karena kondisi kulitnya itu tidak lembab sehingga Betul. jika ada serangan dari luar ya muncul nih si bahan iritatif itu tadi misalnya kita lagi nyuci baju atau yang paling simple pakai parfum aja itu bisa iritasi kita Ya. karena bahannya itu tidak kuat dengan kulit kita yang kecenderungan alergi ataupun kulit sensitif Ayu. Ya, dokter, betul. saya mau nanya nih, kan si Bilkis itu, dokter Zulfan, dia biasanya nih kalau mandi, terus kalau misalnya mukanya kena sabun mandi, dokter, itu tuh dia langsung bentol-bentol, dokter. Nah itu tuh kenapa tuh, dokter? Apa Ya. sama juga, apa mukanya terlalu kering dan kurang pelembab kayak yang tadi dokter bilang, atau gimana, dok? Iya, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kandungan sabunnya, Ayu. Jadi coba dievaluasi, kemungkinan sabunnya banyak mengandung bahan tambahan atau fragrance tertentu yang tidak cocok pada kulit Balkis seperti itu. Nah, itu harus segera diganti karena nantinya kalau terus dipaparkan bisa menyebabkan iritasi yang berulang. Terus dia dikasih bahan paparan nanti bisa kulitnya jadi makin merah sampai dengan kulitnya menjadi bersisik. Jadi silakan Ayu harus mengganti sabunnya dengan yang lebih baik. Sabun seperti apa sih yang baik? Pertama, sabun yang busanya tidak ada. Ya, jadi Ayu memang kalau kita pasti senang dong pakai sabun yang banyak busa ya, merasa bersih padahal tidak ya. Karena sabun yang berbusa itu dia akan menghapus lemak yang ada di kulit kita. Jadi semakin kering. Memang kalau kita pakai sabun yang berbusa itu pasti kita senang keset kulit kita seolah-olah bersih. Padahal itu pada kulit sensitif itu tidak baik dan tidak dianjurkan. Makanya kalau Ayu pakai sabun tertentu yang skin sensitif atau kulit-kulit untuk anak alergi itu pasti semuanya tidak berbusa dan tidak beralkohol. Artinya tidak wangi ya sehingga tidak ada pengharumnya seperti itu. Gitu. Jadi memang sabun buat anak-anak yang kulit sensitif ini mungkin Balkis itu benar-benar harus diperhatikan kandungan dari isi sabunnya. Termasuk tadi saya bilang nggak boleh wangi ya, kemudian tidak boleh adanya busa seperti itu. Betul banget. Memang dari dokter anak sendiri ya, kalau yang pencegahannya itu cuma 2. 1 hindari pencetus, 2 tuh pelembab. Jadi betul banget kata dokter Zulfan, bagi anak-anak yang sensitif pelembab itu gongnya banget. Pokoknya kalau pakai pelembab tuh kayak ini ya, kayak prajurit tambahan ya untuk kulit kita gitu. Jadi memang penggunaan pelembab tuh best banget untuk anak-anak Jadi yang penting ya, dok? bakat alergi. Ya, betul penting banget. sekali. Ya. Baik Terus, itu dari kulit, wajah, semua ya, dok ya? Ya, iya. betul. Tapi ini Ayu wajahnya kayaknya ini ya bagus banget ya. Terlihat
sangat glowing Dokter. gitu. Bisa aja sih dokter, jadi nggak enak kita. Nah dok, kalau misalnya anak udah kayak merah-merah begitu tuh dok, kayak Mm-mm. Bilkis gitu, mukanya tiba-tiba Ya, bentol gitu, gampang banget lah dia misal kena sabun mandi. Jadi dia tuh dok, kalau sabun badan sama sabun muka kan emang beda. iya, Tapi yang bikin dia bentol itu kalau kena sabun badan. Nah itu betul. sebenarnya penanganan dari segi kulit gimana dok? Kalau misalnya Benar. anak lagi kayak begitu tuh, harusnya apa Baik. yang kita lakuin pada saat itu? Ya, yang pertama satu ya, jangan memakai sabun itu lagi nih Ayu ya. Jadi itu Oke, silakan dibuang jauh-jauh atau kasih ke anak-anak lainnya ya. Tetangga oke. Ayu itu tuh Pak banyak ya. Iya, 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 iya dok. Yang kedua adalah segera oleskan pelembab ya, Ya. pelembab yang Oh, khusus alergi Ayu ya. Itu oh. pastikan. Kalau misalnya Ayu ya sering berkunjung ke dokter kulit akan infoin, ini Ayu salep alergi, kamu teh ininya disimpan nanti just in case Balkis tiba-tiba flare ya, mungkin dalam Ya, ya. perjalanan kemana-mana kamu pakai ini 1 sampai 2 hari aja itu akan membaik. Makanya perlu kita Oke. konsultasikan, kita butuh salap yang mungkin Ayu mungkin berterbangan kemana-mana dan membawa Bilkis anaknya. Nah, kita kan nggak tahu alergi itu muncul kapan, kita nggak tahu ya. Benar, Jadi betul, betul. penting itu kita punya krim khusus untuk alergi yang Oh, tiba-tiba yang bisa muncul. Jadi penanganan pertama tetap Ayu boleh pakai pelembab yang Ayu punya yang khusus dengan eksim ataupun pelembab alergi seperti itu. iya, iya, iya. Oke dok. Mm-mm. Iya, jadi ngerti deh sekarang deh. Benar-benar. Tapi kita mungkin kita bahas mitos dan fakta dulu Oke. ya, Ayu Oke dan dokter. Dokter Amel. Saat ini kan mungkin yang pertama ya, mungkin saya mau ngasih tahu nih, menurut Dokter Amel ya, anak alergi itu perlu pantang semua makanan pemicu alergi. Bener nggak sih? Kalau menurut Ayu, bener nggak sih kalau Ayu Iya. sebagai Ayu dulu ya. orang tua ya, Ah, menurut Ayu kira-kira bener nggak sih anak dengan alergi itu harus pantang pemicu alerginya, makanannya? oh iya dong, bener dong. Kalau menurutku ya dok ya. Nah, Karena kalau misalnya kita udah tahu nih, anak kita setiap makan ini langsung muncul gitu misalnya gejala alerginya gitu ya udah nggak mungkin bakal kita kasih lagi dong gitu. Jadi daripada membahayakan mending nggak usah, mending dipantang sekalian. Tapi kalau misalnya memang, nah saya juga pengen nanya juga gitu dok, kalau misalnya kayak begitu bisa sembuh nggak sih dok? Kayak misalnya nih anak saya contoh nggak bisa makan kacang misalnya. Terus saya berobat gitu. Gimana caranya supaya anak saya bisa makan kacang lagi? Itu bisa dok? Apa gimana tuh? Ya, silakan Dokter Amel mungkin. Oke. Jadi Ayu jawabnya tadi fakta ya. Kalau Fakta. misalnya Fakta, anak benar. alergi pantang semua. Iya. Dan jawabannya adalah itu mitos yuk. Oh Jadi, mitos. iya mitos. Jadi gini, nggak semua harus dipantang pada anak-anak alergi. Jadi setiap individu anak-anak alergi itu beda-beda alerginya. Jadi kan kasihan kalau Oh. misalnya semua zat alergi atau yang menyebabkan alergi dihentikan, nanti nutrisinya dari mana? Misal anak-anak kita alerginya cuma sama telur, terus sama kacang nggak dikasih misalnya, atau kita nggak kasih sama keju Oh, misalnya gitu. iya Jadi itu dok. adalah mitos. Nah, jadi supaya kita tahu nih makanan-makanan apa aja yang buat anak kita alergi, kita harus pinter nih orang tuanya. Anak saya kalau makan kacang nggak apa-apa, oke compreng. Anak saya kalau misalnya makan keju nggak apa-apa, wes compreng. Jadi nggak semuanya harus dipantang. Dan apakah harus diberhentikan? Saya pikir Uh-uh, dok, saya pikir uh-uh, uh-uh. maksudnya saya kalau semua makanan nggak mungkin dipantang. Maksud saya kirain cuma satu. Misalnya Oh kita tahu Iya, ya, dari benar. dokter. betul. Misalnya kita tahu nih satu jenis Mm-mm, makanan yang udah nggak boleh mm-mm, anak kita makan, ya mm-mm. itu memang nggak boleh dimakan. Tapi kalau untuk makanan lainnya Ya, nggak masalah kan dok? Iya. baik, setuju Ayu. Ayu best banget. Kalau itu, kalau misalnya kita udah jelas nih, anak kita alergi sama kuning telur. Iya, Oke, misalnya kita dok. harus, iya betul, kita harus cegah. Kenapa? Karena kita ada efek tuh emergensi tadi yang Iya, sampai iya. sesak nafas sampai ke IGD. Malah bahkan akhirnya meninggal dunia cuma gara-gara alergi. Kan kita nauzubillah min Iya, dzalik iya, ya. nauzubillah Jadi min kita harus dzalik. tahu nih, kita harus tahu kalau misalnya alergi ya kita harus hindari pencetusnya. Ingat, 2 pencegahannya, 1 hindari pencetus, 2 pakai pelembab. Gitu ya Dokter Zulfan ya. Jadi Benar, mitos benar. ya. Benar Oke. mitos ya. Mitos. Oke, Mm-mm. oke, oke Terus nih, dokter. mitos dan fakta terakhir yang mungkin selalu Mm-mm. kita dan sering kita dapat direct message dari masyarakat ya mengenai orang tua alergi pasti anaknya alergi. Menurut Ayu kira-kira itu sebuah mitos atau fakta ya? Nggak apa-apa nih biar kita Iya. luruskan gitu loh. Orang tuanya alergi, anaknya udah Anak pasti pasti alergi. alergi. Sebenarnya Betul sih banget. bisa dibilang
fakta karena kan enggak juga sih, mitos juga sih, karena kan bisa dari lingkungan dan lain-lain ya, Ya, Dok. betul. Iya Jadi kan? jawabannya gimana nih? Jawabannya gimana nih? Mitos atau Jawabannya fakta? mitos kayaknya mah. Wih, hebat. Berarti edukasi kita berjalan ya, Nyampe. Dr. Zulfan, ya? Nyampe. Iya. Iya, betul banget. Itu mitos. Jadi nggak semuanya orang tua alergi, Iya. anak-anak alergi, tapi memang persentasinya lebih tinggi gitu, Dokter Ayu. Oh ya, tadi Dokter Zulfan bisa sembuh atau enggak alergi? Oh Jadi iya. gini, saat ini gejala bisa kita tahan, bisa tidak ada timbul gejala, tapi Oke. kalau ada faktor genetik, mohon maaf saat ini belum bisa. Jadi Ya. kita harus Oh. aware sama faktor-faktor alergi yang menyebabkan alergi pada anak kita. Jadi Oke. gampang banget kan tadi, hindari pencetus, kedua pakai apa? Pelembab. Ya, makanya Oke deh. kalau kita di Dokter Kulit Indonesia itu memang sangat menganjurkan nih, apalagi Indonesia ini kan cuacanya kadang Ekstrim panas ya? banget, iya. Betul. Kadang udara dingin, apalagi kalau kita tinggal di Jakarta itu Betul. dengan polusi udaranya, dan Betul. sekarang ini Ayu banyak banget pelembab-pelembab yang udah canggih ya, secara teknologi ya, berdasarkan penelitian terbaru. Benar, Itu benar. memang ada itu banyak pelembab-pelembab itu yang dikhususkan bahkan untuk orang-orang di Asia dan khususnya di Indonesia. Jadi kan kalau misalnya Ayu pakai pelembab merek di luar negeri ya, misalnya merek Tit gitu kan, tapi itu dibuktikan mereka buat produk itu untuk di negara mereka yang iklimnya mungkin salju seperti itu, ataupun dinginnya terlalu ekstrem, tapi mereka itu belum tentu cocok buat kita nih yang tinggal di Benar. Indonesia, yang punya Betul. musim panas, musim dingin ya, Benar. musimnya kadang berubah-ubah ya kan, pagi Iya, siang iya. pokoknya itu. Betul. Nah, itu makanya nanti bagaimana kita bisa mengedukasi kepada orang tua pemilihan pelembab yang baik ya, mungkin nggak semua yang mahal ya, yang mahal, pelembab itu kan mahal kan, Benar. apalagi yang bagus ya, apalagi yang khusus buat anak alergi itu pasti mahal. Jadi nggak semua juga yang mahal itu bagus dan cocok buat anak kita. Betul, Dokter. Oke deh, wah kayaknya seru Jadi banget tahu ya nih chat kita kali ini ya. sekarang. Oke deh, Sip, Dokter Zulfan, kayaknya Iya, sudah cukup kita ya live terima kasih Instagramnya. banyak Terima Ayu. kasih banyak Dokter untuk Terima edukasinya, kasih. Dokter Amel, Dokter Zulfan, terima kasih. Oke, Ayu main ke Aceh dong, Yu. Iya, Ayu. Amel kan sekarang di Aceh. Hello, dari dulu kali di Aceh, Mbak. Kan kemarin sempat di Jakarta Iya, sudah. betul banget. Ini udah di Aceh lagi, ke Aceh dong, ke Sabang kita ya. Aduh, nanti insya Allah ya ke sana ya. Baru pengen pindah dokter anak ke Dokter Amel. Masya Allah, dasar deh, bisa aja deh. Terima kasih Oke deh. banyak untuk Terima waktunya ya kasih, dokter, Ayu. Terima Dokter kasih. Amel, Sudah Dokter bergabung. Zulfan. Terima kasih. Sukses Terima kasih selalu. Ayu. Terima Oke kasih deh, banyak terima untuk kasih, edukasinya. Ayu Ya. Terima kasih, saya. Oke Terima juga kasih, Dokter teman-teman, Amel. makasih ya sudah join di Instagram, live Instagram sama Ayu juga, sama Dokter Zulfan. Ya Dokter Zulfan ya, kapan-kapan kita buat Terima kasih. ini lagi ya, live Siap, Instagram terima lagi ya. kasih Dokter Amel. Oke deh, Thank you sampai Dokter jumpa ya. Amel. Terima Bye-bye. kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu. Terima kasih dokter. semuanya. Makasih Dokter Zulfan ya. Ya, terima kasih Dokter Amel. Bye.